Shalom, hamba-hamba Allah yang diberkati, hamba-hamba Allah yang dipercayakan diutus Tuhan ke dunia ini. Shalom semua sahabat-sahabatku di seluruh dunia. Shalom semua saudaraku, kita semua hidup untuk muliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih pertolongan-Mu. Bersuaralah Bapa Injil-Mu sampai ke seluruh bumi, agar semua orang yang mendengar bahagia mereka terima kasih karunia hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaharialah atas hamba-Mu. Biar suara Injil tersebar sampai ke seluruh pelosok bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai sejahtera Allah sertai semua umat manusia dimanapun kami berada di atas bumi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dan sahabat-sahabatku setanah air, berbahagialah pagi ini kita dapat merenungkan firman Allah yang murni, yang luar biasa, yang turun dari surga, yang diajar oleh Yesus Kristus kepada umat penciptaan Allah sendiri, milik Allah sendiri. Karena itu kita dipesan hari ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa saudara? Saya juga bertanda tanya, saya masih hidup di dunia, kenapa saya harus tidak seperti dunia ini? Saya harus seperti apa? Di sini kita akan melihat Injil Kerajaan Allah akan jelaskan pada kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kita tahu dunia ini sangat jahat, segala sesuatu dilakukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan tidak peduli ke orang lain. Bahkan dunia ini sangat jorok zaman-zaman sekarang ini. Satu dan lain tidak punya kasih, dan apapun dihalalkan segala macam cara. Oleh karena itulah kita disuruh jangan kita serupa dengan dunia ini. Saudara, supaya apa? Supaya kita bisa berubah oleh pembaharuan akal budimu. Di sini disebut tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Inilah perintah Injil, supaya setiap kita hidup di bumi ini mau berubah pikiran-pikiran kita, akal budi kita, supaya kita tidak sama seperti dunia ini, supaya kita tidak pentingkan diri, tapi kita pentingkan sesama kita. Kita hidup dengan damai, kita hidup dengan sukacita, kita hidup saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, supaya kita hidup dengan damai. Bila kita hidup dengan damai, maka dunia akan penuh kemuliaan Allah. Dunia akan penuh kemakmuran. Dunia tidak ada yang miskin. Dunia manusia, siapapun umat Allah, hidup di dunia ini tidak ada yang miskin, tidak ada yang gontok-gontokan, tidak ada yang saling perlawanan. Karena akal budi kita sudah diperbaharui. Karena itulah saudara yang diberkati, saudara yang penuh hikmat Allah, saudara penuh iman pengetahuan yang benar. Karena itu saudaraku, sahabat-sahabatku, sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah. Saudara, kalau akal budi kita diubah, mau kita belajar, mau kita berubah akal budi kita, maka kita akan dapat mengerti mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Saudara, saya yakin tentu kehendak Allah itu ada damai sejahtera. Tentu kehendak Allah itu adalah kehendak membawa kehidupan yang kekal. Dan tentu kehendak Allah itu akan menyelamatkan semua umat manusia. Dan tidak ada saling membunuh, saling menipu, saling membohong, membuat segala macam cara asal diharapkan, walaupun itu tahu berdosa. Saudara, sangat-sangat merugikan sesama kita, saudara.
Kita harus hidup dapat dipercaya oleh sesama masyarakat, sesama bangsa, sesama umat, dimanapun kita berada, baik di dalam negeri, luar negeri, dimanapun yang disebut di atas bumi, dan disebut kita masih manusia di dunia ini. Kita harus belajar untuk saling mempercayakan, saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, supaya dunia penuh kedamaian. Saudara, kalau dunia penuh kedamaian, maka kita pun cari makan juga gampang, cari makan juga mudah. Dimanapun kita pergi nyaman, tidak ada pencuri, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi pencuri motor, tidak ada lagi membuat kejahatan, tidak ada buat perzinahan, tidak ada lagi pelacur, tidak ada lagi orang disebut PSK. Ini maaf ya, ini karena kata dunia. Tapi kalau kita akal budi kita, pembaruan kita diubah, akal budi kita jadi sehat, kita ikuti ajaran Yesus yang datang ke bumi sudah mengajar kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, seperti dunia. Maka di sini disebut kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sangat kotor, dunia ini sangat jahat, dunia ini selalu melakukan segala sesuatu untuk merugikan orang lain. Karena dunia ini bukan dunia yang kekal. Kita akan mencari satu kediaman kita yang kekal, yaitu surgawi, yang telah Allah siapkan untuk setiap orang yang percaya padanya. Dan Dia telah membangun suatu kediaman yang sempurna, bukan dibangun oleh tangan manusia, tapi oleh kasih karunia anugerah Allah, rahmat Allah turun atas setiap manusia, supaya manusia kembali padanya. Awal penciptaan Allah menciptakan manusia serupa gambar dan rupa Allah. Karena gambar itu sudah dirusak oleh manusia sendiri, maka Allah utus anaknya turun memberi gambar kepada manusia. Sekarang kita harus sudah melihat Allah, bahwa Yesus Kristus ada gambar Allah. Kita harus ikut segambar dengan Tuhan Yesus, supaya Injil itu, kekuatan Allah itu akan menjadi bahagia bagi semua orang manusia yang mendengar Injil dan mengerti, mau diubah pembaharuan budi, sehingga mereka mengerti kehendak Allah dan mana yang kehendak ada, mana yang bukan kehendak Allah, supaya kita sebagai umat Allah yang penuh dengan yakin, kepercayaan, dengan iman kepada Injil, kepada suara firman Allah, kita bisa mau dan kita mau diubah akal budi kita, sehingga kita tidak lagi bersifat yang lama, yang sakit hati, yang kecewa, yang berbalas dendam, yang tidak senang dengan orang lain, yang harusnya kita tidak serupa dunia seperti kesakitan ini, tapi kita harus berubah akal budi kita. Jadi kita tahu kehendak Allah, kita tahu saling mengasihi, dan kita tahu bahwa semua umat saling mendukung, itu akan sempurna. Kalau umat Allah dimanapun kita berada saling mendukung, saling mengasihi, saling bekerja sama, sehati, sejiwa, sekata, maka dunia ini akan aman. Dunia ini tidak ada peperangan. Dunia ini tidak akan kemiskinan. Saudara-saudara yang diberkati Allah yang hidup, kita layak untuk memuliakan nama Allah. Kita layak belajar setiap hari. Mulut kita ucap syukur kepada Allah, sehingga kita masih dipercayakan di dunia ini. Dan kita dirindungi dari corona ini, sehingga kita tidak akan dicentuh oleh corona. Karena corona ini adalah corona mematikan. Dan kita ditentukan Allah, kita harus hidup di dunia untuk menjadi contoh, menjadi lampu menerangi jalan-jalan, supaya orang tidak tersandung, tidak jalan di tempat yang gelap. Saudara, kalau kita mengerti rencana Allah, mengerti kita mau diubah akal budi kita, sifat kita yang lama dibuang, kita muncul sifat baru seperti Kristus, dihina, dianiaya, seperti murid-muridnya, dianiaya, dihina, dibunuh,
Mereka tidak pernah menyumpai orang. Bayangkan mereka berdoa kepada semua orang yang aniaya mereka kepada Allah bahwa jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Sudah tidak ada pikiran kita yang sehat yang dapat seperti mereka. Karena mereka sudah diubah akal budinya hingga mereka tahu mana yang kehendak Allah, mereka tahu mana yang mengasihi sesama manusia. Karena mereka itulah belajar dari Yesus dan tidak akan menyumpai orang dan tidak membenci siapapun walaupun mereka alia mereka. Karena itulah saudara, karena kita perlu belajar dan contoh-contoh seperti rasul-rasul, nabi-nabi yang diutus Allah. Mereka beritakan kabar baik supaya orang bertobat, supaya dunia penuh dengan kemuliaan Allah tanpa ada kejahatan. Tapi mereka yang berbuat baik dibunuh, tapi yang berjahat malah membunuh yang baik. Saudara, inilah merusak bumi. Karena itulah saudara, kita perlu tahu bahwa Allah tetap mengasihi umatnya dan Allah tidak ingin binasakan umatnya. Tapi Allah ingin kita berubah oleh pembaharuan budi kita, saudara, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah akan membawa damai sejahtera, sukacita. Kehendak Allah akan bawa kesehatan. Kehendak Allah akan menyembuhkan orang sakit bila orang mau bertobat. Karena itulah saudara, kalau kita berkenan kepada Allah, maka kita akan hidup dalam kesempurnaan Allah. Allah akan lindungi kesehatan kita. Allah akan melindungi segala kebutuhan, akan memelihara kita segala kebutuhan. Dia akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Kita tanpa minta pun Dia sudah sediakan buat kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati, saudara-saudara yang mulia, saudara-saudara yang penuh dengan damai, saudara, bila hari ini sudah mendengar suara Injil, jangan kerahkan hatimu, saudara, sahabat-sahabatku, supaya kita semua berubah akal budi sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah, karena Allah sertai kita sempurna mulai hari ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera, sukacita sertai sahabat-sahabatku yang mendengar suara Injil ini. Berbahagialah, dia akan dapat akal budi yang sehat. Ia akan menjadi penolong sesama. Dia akan lakukan kehendak Allah. Karena itu berbahagialah saudara hari ini mendengar Injil dan tidak keraskan hati dan mau belajar untuk lakukan seperti saya belajar untuk lakukan. Karena itu saudara, damai sejahtera sertai saudara mulai hari ini. Rohmu disehati, akal budi disehati, dan seluruh tubuh roh jiwa disehati oleh nama Yesus. Maka semua kita hidup penuh kasih karunia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kami berdoa dan ucap syukur. Biarlah Injil ini menjadi berkat, memberi bahagia bagi semua orang yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.